Sebelumnya marilah kita selalu berupaya bersyukur atas segala nikmat rahmat karunia Allah yang selalu dicurahkan kepada kita siang maupun malam. Tidak ada satu detik pun kita ini yang selalu dicurahkan oleh rahmat Allah, baik itu berkaitan dengan hidayah, taufik, rezeki lahir maupun batin, karena Allah menciptakan semua alam ini adalah untuk kita. Maka dari itulah kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, yang diantaranya syukur itu adalah takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan iman kepada Allah. Jamaah jamiah yang Abi hormati, sekilas saja bahwa itu Abi membaca surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Ternyata semua Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, baik itu tentang ma'rifah, tentang tauhid, dari mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ilmu ma'rifah juga yang sangat luar biasa. Dan ternyata dari seluruh Al-Quran itu terkandung dalam Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah itu terkandung dalam ayat Bismillah. Ayat Bismillah pun terkandung dalam satu titik, yaitu titik ba. Ternyata ilmu titik ba itu luar biasa. Di situ ngandung ma'iyah, ngandung al-somah, ngandung keakroban. Itu artinya ketergantungan kepada Allah. Karena semua makhluk itu as-somad, semua ketergantungan kepada Allah, ketergantungan kepada seluruh sifat Allah. Kita bisa, kata Pak Kiai Rifai tadi, itu Allah memberikan mata, Allah memberikan telinga, Allah menciptakan kita sehingga kita bisa berucap, Allah memberikan fikiran dan hati, Allah memberi semua makanan, minuman, semua. Itu karena adalah atas ketergantungan Rabbil Alamin, karena Allah menciptakan semua alam ini, mengatur dan mengurus, menentukan semua apapun gerak tingkah makhluknya di alam bumi ini. Memang di dalam tawajuh itu selalu diulang-ulang di dalam tawajuh bahwa kita harus merasa di hadapan Allah adalah orang hina. Kalau kita merasa orang hina, kemudian Allah memberikan kemuliaan dan kita supaya hidup ini memang mulia. Kalau memang ingin mulia, otomatis kita harus mengikuti apa-apa yang disampaikan dan diajarkan oleh guru-guru kita. Menewasilah guru-guru kita. Kita adalah orang yang lemah, kemudian kita supaya diberi kekuatan, karena kita pun diberi kekuatan oleh Allah. Dan mana kekuatan itu adalah supaya menjadi permohonan kepada Allah, supaya kita benar-benar diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan diberi kekuatan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita adalah orang yang sangat fakir. Kalau memang kita telah merasa orang yang sangat fakir, malah menurut Syekh Abdul Qadir, jika seseorang ingin kenal kepada Allah, jika seseorang ingin akrab kepada Allah, jika seseorang ingin mencintai kepada Allah, maka jadilah kau menjadi orang yang miskin atau orang yang fakir. Karena orang fakir yakin akan butuh, akan mencari. Seperti kita butuhnya ekonomi, bila perlu keluar negeri kita kejar. Kewajiban pun kadang ditinggalkan demi ingin mencapai uang. Andaikan kita fakir kepada Allah, maka yakin kita akan senang mencari apa-apa hidayah taufik Allah dengan melalui wasilah ngaji kepada guru-guru, berkomunikasi dengan sesama teman. Maka dari jamaah BMB ini dalam pergaulan, setiap jamaahnya, setiap pembicaraan, guyonnya yang sekiranya sebagai bukti kita merasa butuh kepada Allah akan ilmunya, hidayah, taufik, maka orang itu akan rajin ngajinya untuk menambah wawasan, untuk mengenal kepada Allah. Karena ma'rifah, musyahadah kepada Allah itu perlu wawasan. Setelah perlu adanya wawasan, maka kita perlu bagaimana merasakannya. Setelah merasakan, maka yakin kita akan mengenal Allah melalui mempelajari
ilmu-ilmu hakikat. Karena tanpa mempelajari ilmu hakikat, maka seakan Allah itu tidak ada. Karena orang bersyariat itu tanpa hakikat, maka dia bersyariat kadang berdasarkan syariat. Satu contoh, bersyariat berdasarkan syariat maka akan menjadi keegoan. Kita berusaha bersyariat. Contohlah kita berusaha mengumpulkan ingin haul BMW ini dengan mengeluarkan dana, dan akhirnya terbuktilah dana itu menjadi satu bentuk makanan dan sebagainya. Kalau secara syariat kita dalam hasil patungan yang bekerja siapa, yang masak siapa dan sebagainya, maka dia akan, jika tidak memandang hakikat, maka yang dia lihat adalah syariat, yang akhirnya inilah kerja karya BMW, inilah kehebatan BMW, sehingga Allah itu tidak ada. Tapi kalau kita kuat hidup dalam syariat dengan memandang hakikat, maka seakan syariat itu hilang, tapi yang ada adalah illa billah, yang terlihat adalah karunia perbuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa haulnya berdasarkan rasa syukur kepada Allah. Di mana kita merasa bersyukur kepada Allah, maka berarti tandanya orang itu akan bahagia. Tepuk tangan orang bahagia. Sepi. Tepuk tangan ya. Sepi. Nah, kembali kita selalu baca itu surah Al-Fatihah setiap hari, setiap sholat, baik wajib maupun sunnah-sunnahnya, baik jam'iyah, tahlilan, setelah doa itu dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu memohon kepada Allah, itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Sejauh manakah kita merasa menjadi manusia yang fakir untuk mencari jalan yang lurus itu? Setelah kita tahu ilmu yang lurus itu, sudahkah kita berusaha untuk melakukan hidup, ucap, tingkah, mata, penglihatan, pendengaran, pemikiran dan hati sesuai lurus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Nah, tentang kelurusan itu pun sudah dicontohkan, sudah diibaratkan, sudah disepertikan. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudahkah kita setiap membaca Fatihah kemudian terbayang perjalanan para nabi dan rasul? Sudahkah kita membayangkan perjalanan para sahabat yang luar biasa? Sudahkah kita membayangkan begitu syuratal ladzina an'amta 'alaihim, terbayang para guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama saleh, sehingga kita mampu untuk berusaha menirunya dan atau minimal menjerit kepada Allah untuk memohon ampun dan berusaha untuk sesuai kepada Allah memohon hidayah taufik, supaya minimal kita mengikuti jejak-jejak para ulama, para kiai, lebih-lebih kepada Nabi. Kalau tidak difikirkan, kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dirasakan, maka kita sholat itu seakan tidak membuahkan apa-apa. Itu ada hadis al-ilmu bila amalin kasajarin bila samar. Jika ilmu tidak diamalkan, maka bagikan pohon yang tak berbuah. Nah, kita selama ini mengamalkan ilmu sholat, mengamalkan ilmu puasa. Malah termasuk mungkin kemarin dan hari tadi kita melaksanakan puasa dari hari Sabtu, Minggu dan Senin. Di antaranya sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Sejauh manakah buah sholat itu? Apakah buah puasa itu? Apakah buah mencari kehalalan itu? Apakah buah makan syariat makan itu? Nah, itu kalau kita mengamalkan sholat, mengamalkan jam'iyah, mengamalkan menyampaikan ilmu, apa buah daripada amalan-amalan yang kita lakukan? Buah daripada ilmu yang kita amalkan itu apa? Setelah berbuah, bagaimana rasa buah daripada amal itu? Kena buah saja kadang-kadang baru pentil kena angin baik tebluk. Kadang-kadang buah pun kena codot, kadang buah kena bahasa Sunda benar kecil lampu. Nah, sudahkah kita merasakan buah itu? Buah amal itu apa? Dan rasa buah amal itu apa? Sehingga membentuk dan terlihat kepada sikap dan tingkah manusia. Bagi orang-orang yang teliti, itu akan terlihat kehebatan, keaslian, keantikan seseorang dalam gerak dan tingkahnya, dalam sikapnya. Itu akan jelas terlihat. Orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu, kemudian berbuah, buahnya apa, dan rasa buah itu seperti apa, dan bentuknya
yang terlihat kepada pribadi itu seperti apa, maka di situ akan terpancar dari matanya, dari wajahnya, dari lisannya, dari gerak dan tingkahnya sebagai bukti pancaran ruhaniyahnya. Itu karena di situ pun berlanjut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau benci, yang kau bendu ya Allah. Siapa? Mereka alaihim, para Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, Sa'labah, Qarun dan sebagainya. Sementara kita kadang-kala posisi itu masih di sana tanpa memperhatikan, tanpa merasa tidak bersalah, sehingga kita termasuk orang yang jarang memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan diri kita. Itulah pentingnya ngaji hati, supaya kita benar-benar merasakan, sudahkah apa yang kita baca Al-Quran itu, sudahkah kita baca hadis itu, setelah kita baca atau kita baca baik Quran maupun hadis, kemudian apa artinya seperti apa, kemudian kita sudahkah melakukannya dan sudahkah merasakan bahwa posisi saya ada di sana atau tidak. Nah, itu adalah untuk merasakan. Nah, kepada jamaah PMB, andaikan kurang paham maka tanyakan makna dibalik semua itu kepada kita Roji, kepada Kang Paing atau kepada yang lainnya. Kita sering komunikasi dan sering supaya benar-benar hati ini tersiram. Seperti kejadian kemarin, Allah menyiram bumi ini sampai beberapa hari. Di Ciasem itu banjir saja 3 malam 3 hari. Nah, ternyata buah daripada itu sangat luar biasa, sehingga tanaman menjadi subur, daun-daun yang kotor semua terhijau bersih, tumbuhlah tanaman-tanaman dari tanah yang subur. Itu adalah iktibar di dalam hati, di dalam latifatul qalbi, apalagi dalam tanazul. Itu ada yang disebut alamul ardi, alam musyahadah, hakikat rububiyah. Maka alamul ardi, buminya akan subur. Alam musyahadah, dia selalu merasakan dan menyaksikan hatinya, maka akan tumbuh yang disebut hakikat rububiyah. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, tidak panjang lebar karena Abi maklum jamaah BMB ini orang yang sangat capek, di samping memikirkan para santri, dan selalulah kita canda, tawa dan sebagainya, tolong jangan diambil hati. Canda tawanya adalah sebagai bukti rasa kasih sayang, rasa bersama, dan tolong tadi mudah-mudahan persahabatan, kekeluargaan ini adalah supaya tembus menjadi asbab masuknya kita sampai ke yaumil qiyamah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali berjuang bahwa kita harus sadar hidup di dunia ini tidak lama gitu. Kita ini adalah semua pacamat, calon-calon mati, sementara dunia semakin akhir gitu. Kita harus memikirkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persiapkan untuk perbekalan kematian, karena di sana adalah khalidan fiha, karena kehidupan sesungguhnya adalah bukan sekarang, tapi adalah setelah hidup ini ada kematian. Kematian itu sesungguhnya bukan mati, tapi kematian itu sesungguhnya adalah kehidupan yang nyata, khalidan fiha, selama-lamanya di sana. Bukan setelah mati tidak ada persoalan, justru awal mati adalah pertama menghadapi persoalan yang begitu berat bagi orang-orang yang kurang iman kepada Allah, apalagi orang-orang yang tidak iman. Yang iman saja itu mempersoalkan, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Sesekalilah kita bertafakur, luangkan waktu 24 jam kita sisihkan untuk memikirkan akhirat, sekalipun 10 menit saja. 24 jam kita sisihkan untuk bertafakur diri, 10 menit saja. Kalau 1 jam mungkin terlalu lama, karena selama ini kita siang malam hanya memikirkan kesusahan, kegelisahan, ketakutan tentang ekonomi gitu. Kita ngaji dengan tarekah, melalui tarekah insyaallah kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kita itu
sudah dipersiapkan rezekinya. Kita harus banyak husnudzon dan penuh keyakinan, dan sambil banyak berdoa penuh dengan kesungguhan dan keyakinan dan husnudzon kepada Allah. Terakhir, sekali lagi tolong sisihkan waktu untuk mengingat diri dengan Allah. Kita pikirkan hidup ini, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita persiapkan untuk kepentingan akhirat. 10 menit saja. Itu bukan wasiat, itu bukan apa-apa, tapi nasihat Nabi. Kalau bisa fikirkan 10 menit saja 24 jam ini untuk memikirkan diri kita. Kenapa? Istri kita itu akan jadi musuh nanti di yaumil qiyamah. Istri kita tidak kenal dengan kita, anak-anak kita nggak kenal kita, kita nggak kenal kepada anak, kita nggak kenal kepada istri, karena sibuk memikirkan persoalan dirinya masing-masing. Kecuali orang-orang yang iman. Orang-orang yang iman, insya Allah akan terasa hubungan nanti di yaumil qiyamah itu akan saling membantu. Maka pentinglah iman. Jadi sekali lagi, tolong belajar riyadhah 10 menit saja. Belajar suluk, belajar tawajuh, itu terserah waktunya, mau setelah subuh, mau setelah maghrib, atau menjelang tidur. 10 menit saja untuk mengingat akhirat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.